Nah, saya memilih yang bahasa Indonesianya saja. Nah, saya ingin kita semakin mengerti, memaknai apa itu Paskah yang baru. Nah, sebelumnya mari kita akan membuka dan membaca Alkitab kita, atau mungkin Bapak Ibu lebih suka dari sini ya. Mari kita membaca bersama-sama di rumah kita masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dari 18 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu, di layar itu coba saya kasih warna-warna, ada warna merah ya. Ini adalah kata-kata yang menurut saya perlu kita sangat perhatikan. Yang pertama itu ada kata telah ditebus, lalu kemudian itu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, lalu kemudian ayat 20, ia telah dipilih, ini menunjuk Tuhan Yesus telah ditetapkan berkaitan dengan kitab Kejadian, lalu kemudian karena kamu, oleh karena kita manusia, dan oleh dialah, dan oleh karena Kristus juga. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita coba memperhatikan kalimat-kalimat ini yang saya highlight ini, saya boleh simpulkan, maka kita bisa melihat bahwa Paskah yang baru, kalau kita mengingat Paskah yang lama itu Passover, berarti ya Passover itu mengingat kepada tulah 10 pada masa bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Ini berkaitan dengan tulah yang ke-10, di mana anak sulung, bukan hanya anak sulung manusia, tapi juga binatang, mati. Kecuali di tanah Goshen, di tempat di mana bangsa Israel tinggal, di mana tepatnya di mana ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Maka kematian itu melewati. Ya, nah itu Paskah yang lama dirayakan kemudian oleh bangsa Israel dengan apa? Pada masa keimamatan itu Tuhan memerintahkan dengan cara mempersembahkan korban-korban. Dan itu kita sudah mengerti sendiri pada minggu pertama, korban-korban itu sudah digantikan dengan apa? Waktu Yohanes berkata, lihat sang anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Nah, jadi kalau begitu, korban-korban yang lama itu yang harus dipersembahkan itu sudah digantikan oleh satu korban yang tak bercacat, yang melebihi dari harta, yang melebihi dari emas dikatakan dan perak, itu menunjuk pada Tuhan Yesus. Maka dengan kata lain, maka kita sudah dilepaskan dari banyak hal aturan-aturan di masa lalu, dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Bukan kita yang dikorbankan, ada pribadi lain yang dikorbankan, yaitu anak Allah. Maka Paskah yang baru ini, dengan kata lain menjadi sebuah anugerah. Ya, ini saya coba simpulkan, Paskah yang baru berarti anugerah. Ya, Paskah yang baru. Nah, sekarang bagaimana kita meresponi Paskah yang baru ini? Bapak Ibu, seringkali Paskah, saya kemarin coba merenungkan kata reborn ini. Kenapa sih reborn itu kan artinya lahir kembali. Seringkali Paskah ini kita peringati 1 tahun sekali gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan, mungkin dengan dipersiapkan sebuah ibadah yang baik, lalu kemudian dibuatkan panitia, dipanggilkan pembicara atau dipersiapkan pembicara dengan sangat baik untuk benar-benar memperingati Paskah ini. Peringatan tentang bagaimana Tuhan Yesus mati dan kemudian dia bangkit ya. Nah, cuman kadang-kadang sebagai orang Kristen memaknai anugerah ini, kita seringkali melihat ini sebagai sesuatu yang biasa saja setahun sekali. Tapi apakah betul kita dari kematiannya, apa yang sudah dia kerjakan ini menjadi sesuatu yang terus lahir di hati kita. Tiap-tiap waktu itu menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Atau kalau kita cuma ingat waktu kita merayakannya saja, sekitar bulan Maret, bulan April gitu.
Sisanya ya udah lewat aja. Ada acara-acara gereja lain, ada kalender-kalender gerejawi lain yang perlu kita peringati. Padahal sebenarnya kita bisa mengerti bahwa inti dari kekristenan ada di sini, bukan bahwa kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sia juga iman percaya kita, itu dikatakan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu, perlulah kita ini tiap-tiap waktu sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus itu sudah mati buat saya. Kristus itu sudah bangkit buat saya. Hidup saya itu penuh pengharapan. Hidup saya ini ditebus dengan darah yang mahal. Maka sebagai respon daripada Paskah yang baru ini, sesuai dengan apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Maka Bapak Ibu, sebagai respon, ya lanjut Pak, sebagai respon dari Paskah yang harusnya tiap-tiap hari kita ingat itu, harusnya tiap-tiap waktu kita renungkan itu sebagai bagian yang tidak lepas dari hidup kita, maka kita harusnya memiliki cara hidup yang baru. Karena dikatakan tadi, kamu telah ditebus dari apa? Dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang penuh dosa. Maka sebagai respon kita, maka kita mesti memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang seperti apa ya? Ya tentunya cara hidup yang memuliakan Tuhan. Mari coba kita membuka di dalam Lukas ya, kitab Lukas ada juga, saya sudah sharekan di situ supaya Bapak Ibu tidak kesulitan. Lukas 18 ya, ini ya saya kok ya. Itu di Lukas 18 ya, Lukas 21 maaf. Ayatnya yang ke-34 sampai demikian. Jagalah supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, inilah cara hidup baru yang harusnya kita miliki, yaitu sungguh-sungguh menjaga diri kita, supaya hati kita ini jangan syarat, jangan penuh. Mungkin kita sudah tidak lagi ya, mungkin atau tidak ada di antara kita yang, oh pesta pora saya mah enggak, mabuk saya mah enggak, tapi coba ada kata di sini, ada kalimat serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ini saya waktu merenungkan ini, saya mabuk enggak ya? Saya pesta pora enggak? Tapi kepentingan-kepentingan duniawi ini, wah iya ya. Seringkali saya terjatuh di bagian yang ini. Bagaimana seringkali kita ini melupakan saking anugerah Tuhan itu besar buat kita, sehingga kita ini hidup di dalam sebuah kehidupan yang ya udah jalan aja, toh Tuhan ada, toh Tuhan baik, toh Tuhan menyertai saya, tetapi kita tidak berawas-awas dengan diri kita. Ada banyak hal kepentingan-kepentingan duniawi yang kita kerjakan melampaui kepentingan-kepentingan sorgawi, melampaui hal-hal yang sifatnya ilahi, yang melampaui yang sifatnya kekal. Bagaimana kita memperjuangkan hidup yang sementara ini dengan begitu sungguh-sungguh bekerja keras, lalu kita mengerjakan banyak hal dengan ketelatenan, dengan kesungguhan. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang sifat rohani? Apakah seperti kita mengerjakan hal-hal duniawi ini, kualitas kita mengerjakan hal-hal yang rohani juga sama? Bapak Ibu, banyak hal yang bisa membuat kita begitu terikat dengan kepentingan-kepentingan duniawi ini. Bisa kesengsaraan, bisa kesakitan, bisa sakit, bisa kesusahan. Tetapi kesenangan pun bisa membuat kita terjerat di dalam kepentingan-kepentingan duniawi. Apa coba? Sebagai contoh,
yang happening sekarang ya, tahu nggak, dari lalu-lalu. Banyak orang yang lebih suka mementingkan, dah kemana Bapak Ibu, kok nggak kelihatan, oh kami lagi healing, capek, bosen. Bagaimana orang itu healing terus ya, mereka coba ke sana, coba ini. Di bagian lain, terjemahan lain, bagian kepentingan dunia ini, duniawi ini, menggunakan kata belanja loh. Nah ini mungkin ibu-ibu kali ya. Jadi jangan kamu tuh jatuh syarat dengan apa? Dengan pesta pora, dengan mabuk, terus kemudian di bawahnya shopping dengan belanja. Artinya apa? Sesuatu yang memuaskan keinginan mata, memuaskan keinginan apa? Keinginan daging ya. Jadi bukankah hari-hari ini orang itu menjadi konsumtif ya? Konsumtif bukan hanya sekedar belanja, makan-makan terus juga bisa jadi konsumtif, ya nggak? Apalagi orang Kristen tuh hiburannya terbatas, kan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jadi cia aja, makan aja gitu ya. Nah, padahal seringkali itu menjadi sebuah jerat juga bagi kita. Saya melihat bagaimana orang-orang tertentu saking hidupnya memang baik-baik saja, tidak menderita, tidak ada banyak kesusahan, tetapi mereka juga terjerat dalam kepentingan duniawi. Gimana? Mereka menghabiskan banyak waktu mereka, toh keluarga saya baik-baik saja, kita pergi yuk, dan mereka melewatkan yang namanya ibadah. Ibadah itu menjadi sesuatu yang nanti juga bisa, Zoom juga bisa, seharian ini kita pergi dulu, nanti malam kita tinggal Zoom atau lewat YouTube juga bisa. Sekarang ibadah tidak dibatasi. Mereka melupakan bagian-bagian yang sudah ditetapkan untuk orang-orang benar. Cara hidup yang baru, cara hidup yang mementingkan hal-hal yang ilahi daripada yang duniawi. Bapak Ibu, jangan sampai dikatakan di ayat berikutnya, dengan tiba-tiba hari Tuhan turun atas kita seperti jerat. Jerat itu menunjuk pada sesuatu yang tidak diinginkan, bukan? Hari Tuhan, jangan sampai kematian atau sesuatu yang seharusnya kematian, maka sesuatu yang orang Kristen. Karena apa? Dilepaskan dari semua kesusahan di dunia ini, lalu masuk di dalam sebuah perhentian yang kekal, di mana kita boleh ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Tetapi kemudian, apabila kita tidak menjaga diri kita, apabila tidak menjaga cara hidup kita dengan benar, maka kematian itu bisa menjadi suatu jerat, di mana apa yang ilahi, yang kekal Tuhan janjikan kepada kita, kalau kita tidak hidupi dengan benar, itu bukan lagi sesuatu kehidupan yang akan kita terima. Bahkan kita bisa menerima hukuman yang kekal. Jangan sampai oleh karena kepentingan duniawi ini, kita menjadi lupa bahwa hidup kita ini seperti bunga rumput saja. Sebentar ada, sebentar lagi tidak ada. Sebentar mengembang, sebentar lagi juga layu. Ya, kita perlu menjaga cara hidup yang baru, cara hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai respon kita atas Paskah, atas apa anugerah yang sudah Tuhan berikan. Salah satunya di ayat 35 di ayat 36 itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Berdoa menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh memilih, saya tidak suka berdoa, saya suka berdoa. Nggak bisa. Sebab dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi ini bersamaan gitu. Sementara kita berawas-awas dengan cara hidup kita yang benar, kita sungguh-sungguh merenungkan firman, pelayanan, melakukan, kita juga tidak boleh kita tidak boleh kurang dalam hal berdoa. Karena di dalam doalah kita bisa sungguh-sungguh memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Sehingga apa yang ilahi, karena bukankah di dalam doa roh kita terkoneksi dengan Tuhan, maka di sana Roh Kudus bisa berbicara banyak kepada kita. Dia bisa mengarahkan kita. Dia bisa memimpin, menuntun kita. Mungkin keputusan-keputusan kita ada yang salah, atau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita bisa dibenarkan, diarahkan, dituntun di sana. Ya. Di dalam doa, kita juga memperoleh kekuatan untuk luput dari apa? Ya, dari semua hal-hal yang menimpa. Tidak hanya orang-orang tertentu dikatakan bahwa semua manusia akan mengalami hal yang sama.
dalam hal ini pasti kematian ya. Tetapi bukan kita diluputkan dari kematiannya, tapi diluputkan dari hukuman kekalnya. Supaya kamu dapat berdiri, supaya kamu bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya apa? Supaya satu kali nanti, di mana Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita, maka kita didapati benar. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan, itu sungguh-sungguh didapati Tuhan berkenan kepada Dia. Kita menjadi hamba-hamba yang benar, anak-anak yang taat, jadi hamba Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kita sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh menghidupi anugerah besar, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang memindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah yang baru ini, marilah kita maknai, marilah kita responi dengan cara hidup yang benar. Cara hidup yang baru. Tentu semua kita bisa bercermin sendiri-sendiri. Kira-kira bagian mana ya? Dari antara pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi ini, bagian mana yang harus saya perbaiki dari diri saya? Setiap kita bertanggung jawab atas ini. Kita tidak bisa menuntut orang lain, karena memang diri kita sendiri yang harus memperbaikinya, karena pertanggungjawabannya ada pada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan itu, dengan pengharapan kita kepada Allah, kita pasti bisa memiliki cara hidup yang baru, cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi kiranya kepentingan-kepentingan ilahi yang sifatnya kekal, itu menjadi prioritas utama kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Ariel.